Timnas Indonesia bakal hadapi Kurakau, India, atau Hong Kong di FIFA Matchday September tahun 2022. Media Vietnam kepo dengan rencana PSSI yang ingin tinggalkan AFF dan gabung Federasi Asia Timur. Shin Tae-yong sebut butuh waktu 10 tahun untuk membentuk fondasi kuat untuk Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini untuk informasi terbaru mengenai Timnas Indonesia. Apabila sudah, mari kita lanjut. Berita pertama datang dari PSSI yang telah merilis 3 calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September tahun 2022. Ketiganya adalah Kurakau, India, dan Hong Kong. Kurakau adalah negara yang dekat dengan Kepulauan Karibia yang masuk Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia atau CONCACAF. Kurakau berada di peringkat ke-84 ranking FIFA per tanggal 23 Juni tahun 2022 dan mempunyai sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, terutama di Belanda. Iwan Bule sengaja memprioritaskan lawan yang posisinya jauh di atas Timnas Indonesia, sebab tim berjuluk skuad Garuda itu dapat memetik pelajaran berharga sekaligus mengetes kemampuan menghadapi lawan yang lebih kuat. Selain Kurakau, Timnas Indonesia juga sudah mengajak uji coba India yang berperingkat ke-101 FIFA dan Hong Kong ke-143. Saya minta lawan yang rankingnya jangan dekat-dekat dengan Timnas Indonesia. Percuma dong. Jelas Iriawan, saat ini, PSSI sedang menjajaki Timnas Indonesia untuk melakukan uji coba dengan Curaçao, India, atau Hong Kong. Tulis PSSI di dalam lamannya. Berita kedua datang dari sejumlah media Vietnam, yang penasaran dengan kemungkinan PSSI meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF untuk bergabung dengan Asosiasi Sepak Bola Asia Timur EAFF. Media Vietnam yaitu Soha dan media Vietnam lain semisal The Tao 24 belakangan kerap mengabarkan pemberitaan terkait rencana itu. The Tao 24 pada Kamis menerbitkan berita berjudul, Indonesia diterima oleh Jepang dan Korea Selatan jika keluar dari AFF. Media Vietnam itu mengambil wawancara wartawan Indonesia dengan Ketua PSSI, Muhammad Iriawan yang menyebut bahwa EAFF senang jika Indonesia bergabung. Sebelumnya, Timnas Indonesia berpeluang berpindah asosiasi. Pasalnya, PSSI mempertimbangkan untuk bergabung dengan EAFF. Netizen mendorong PSSI untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF dan merapat ke EAFF buntut dari dugaan main mata Vietnam kontra Thailand di Piala AFF U19 2022. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan mengaku pihaknya telah berdiskusi secara internal terkait kemungkinan Timnas Indonesia membelot ke EAFF. Terima kasih netizen untuk sarannya karena itu bukti kecintaan kepada Timnas Indonesia, tutur Iriawan. Namun, harus kami diskusikan dengan matang, sebab kami harus menghitung untung dan ruginya, terangnya. Berita ketiga datang dari kabar Shin Tae-yong yang menyebut bahwa butuh waktu 10 tahun untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia. Pelatih berkebangsaan Korea itu menyebut pembinaan usia muda menjadi hal terpenting untuk membangun fondasi bagi Timnas Indonesia. Sebuah prestasi, lanjut Shin Tae-yong, tidak bisa datang dengan cara instan, butuh proses dan program yang baik untuk mewujudkan itu. Tentu harus membuat pembinaan usia dini. Kalau hanya bicara prestasi saja, tentu tidak akan berkembang. Maksudnya, prestasi tidak akan datang dalam waktu dekat, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak bisa menjamin kapan Timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat dan mampu bersaing di level Asia. Namun, menurutnya, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk membentuk fondasi kuat bagi sebuah tim nasional. Saya belum bisa memastikan kapan sepak bola Indonesia berjaya. Yang jelas, PSSI, Timnas, dan setiap klub harus membuat program yang baik. Setidaknya, perlu waktu 10 tahun menjalankan program itu. Baru Indonesia bisa berkembang dan bersaing di level Asia, imbu ex-pelatih Korea Selatan tersebut.